Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Tepuk tangannya lebih semangat lagi dong. Masya Allah, udah suaranya indah, lantunan ayat musik indah. Pagi-pagi ya sudah menemani kita semua ya. Vokal Farabi, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kembali lagi di Islam itu indah ya. Kasih tepuk tangan lagi, lebih semangat lagi. Pagi-pagi harus semangat terus kita ya, walaupun puasa ya. Tema kita juga masih sama nih buat jamaah yang baru saja bergabung ya. Serba-serbi masjid yang kamu harus tahu. Aku ada tayangan lagi nih. Jangan pelit jadi pengurus masjid. Kita lihat tayangannya, silakan. Baik, masjid juga untuk apa ya, kesejahteraan masyarakat sekitar juga gitu. Karena kan suka banyak ya, masjid kalau misalkan kita mau sholat Jumat atau terawih diumumkan kan kas yang sudah didapat gitu ya. Ada yang sampai jutaan, sampai miliaran rupiah bahkan gitu. Nah benar gak yang tadi seperti aku sempat ngomongin di awal juga. Itu semua sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan masjid aja, tapi untuk kebutuhan umat muslim yang ada di sekitarnya Ustadz. Betul ya Ustadz ya? Kalau gitu aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Baik, makasih banyak izinnya Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Pengelolaan keuangan masjid. Ingat ada namanya biaya operasional. Ada biaya perawatan. Jadi ada juga namanya uang pembangunan. Nah dari sini kita bisa belajar keuangan masjid itu amanah. Ingat harus amanah. Dan jangan sampai bertumpuk tidak bermanfaat. Karena sumbangannya supaya mengalir jadi jariah. Tapi jangan juga dihabiskan. Karena ada pengeluaran bulanan. Nah, kan ada 3 sini. Ada pekerja, ada pengurus, ada panitia. Ada 3 ya. Kalau pengurus, ya yang ngurus masjid. Ya pengurus masjid yang bertanggung jawab. Atau sekarang DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Kemudian yang kedua. Ada namanya pekerja. Kalau pekerja harus disiapkan anggaran. Yang bersih, imamnya, muazzinnya itu harus diperhatikan. Karena mereka menyiapkan waktu untuk itu. Nah, ada namanya panitia. Beda lagi nih. Kalau pengurus mungkin tidak ada gajinya. Kalau pekerja harus disiapkan anggaran. Karena kerjaannya dia. Tapi ada namanya panitia. Panitia itu nggak ada gajinya tapi dapat bahagian, dapat besek. Panitia kurban dapat daging. Dapat daging. Panitia zakat ya dapat zakat. Ya. Karena dia jadi amil. Tapi dalam hal ini keuangan betul-betul harus sesuai niatnya orang. Makanya saya senang kalau ada kotak di situ tertulis ini kotak masjid untuk pembangunan untuk ini. Ya. Yang kalau bagusnya transparan. Tuh 2, 3 transparan. Jadi ini ada namanya uang kas masjid, ya. Ada namanya uang pembangunan, ada uang perawatan dan sebagainya. Jadi jamaah juga gak khawatir ya Ustaz? Khawatir ya, karena ya. Apalagi maaf ya, mohon izin. Ya. Zakat tidak boleh masuk di masjid. Kenapa? Karena zakat itu harus orang, bukan bangunan. Oke. Jadi harus 8 golongan, fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang. Kalaupun panitia masjid menerima zakat itu hanya untuk dikumpulin baru dibagiin. Hanya untuk perantara ya. Perantaranya aja. Terima kasih. Tapi tidak boleh masuk di kas masjid kalau zakat. Baik, terima kasih Ustaz. Tepuk tangannya untuk Ustaz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aku kasih kesempatan lagi deh buat nanya ya. Masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya siapa? Boleh angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu. Ibu mau nanya gak? Oke, Ibu ikut saya. Ibu silakan ikut saya ke sini. Ayo Bu. Kasih salam dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Mutmainah dari Majelis Taklim Nurul Iman, Rangkas Bitung, Banten. Tepuk tangannya dong dari Banten. Mau nanya sama siapa? Sama Habib Usman. Boleh. Boleh Ibu, silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Sini Bu. Sini aja Bu, sini. Oke. Assalamualaikum Habib. Masjid kan tempat yang bisa dimasuki dan untuk sholat semua umat muslim dan muslimah. Tapi gimana kalau ada masjid yang maaf ya, cuma yang boleh sholat itu kelompok-kelompok tertentu gitu. Maaf ya Ustaz. Iya gitu. Terima kasih Habib.
Baik, itu saja Assalamualaikum pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangannya lagi, sekali lagi. Masya Allah. Gimana Bib? Emang boleh Bib masjid yang cuma dimasukin kayak kelompok-kelompok tertentu tuh? Nggak boleh gimana, lah. Bib? Nggak boleh kan? Boleh. Kalau ada yang kayak gitu harus gimana Bib? Silakan Habib. Ya akhir, jazakumullah khair, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, di Masjid Nabawi, di masjidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkumpul. Mau orang munafik, mau orang soleh, mau mereka sahabat Rasulullah, mau siapapun mereka datang. Aliran manapun datang semuanya. Walaupun mereka mempunyai golongan-golongan, mereka adalah kaum yang misalkan kabilah-kabilah, tetap mereka kumpul. Mau budak, mau dia pengusaha, mau dia orang mampu, mau dia pejabat, semua ada di dalam masjid tersebut. Ketika seorang memilah-milih, ketika seorang melarang-larang, ini yang tidak dibenarkan dalam syariat. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Jelas bahwasanya apa? Ketika seseorang mendirikan masjid untuk menimbulkan sebuah kemudaratan, kekafiran, memecah belah umat, maka di dalamnya diperbolehkan dalam syariat untuk dibongkar. Bahkan masjid Dirar pernah dibongkar, pernah dihancurkan. Dan tentunya ini merupakan apa? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, karena masjid di dalamnya untuk mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aku tak takut aja. Puasa dong. Nah, intinya apa? Ketika ada keributan, berbuat baiklah, islahlah, musyawarah lah untuk mencapai mufakat. Ayo kumpulin semuanya. Karena kan Islam itu kan bersaudara. Baik. Mukmin itu bersaudara. Dan mereka yang dekat sama Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Ya. Jangan ada keributan. Apalagi kalau tempat umum ya Bib ya, kan punya masjid Iya. umum, masa Masjid pribadi? itu milik umat, bukan milik individu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, Tabarakallah. Milik umat, bukan milik individu. Baik, sekarang yang mau nanya siapa, aku ambil mic-nya ini. Udah ada mic. Kalau Fakwa Farabi udah punya mic sendiri. Mau nanya? Mau nanya. Silakan ikut saya. Ayo sini. Coba kasih salam dulu, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi. Mau tanya sama Ustadz Syam. Ustaz Syam, boleh. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi Lutfi. Iya, di masjid itu kan sering dipakai untuk pengumuman ya. Kadang ada pengumuman yang sifatnya kayak pengumuman orang meninggal atau kerja bakti. Bahkan di sosial media ada ibu-ibu yang, woi siapa yang nangisin Syarif pulang ngaji katanya. Nanti kalau misalnya, Ini siapa ada yang di nangisin sosial Syarif media nih? ada, iya katanya Iya, gitu. iya, Kalau iya. misalnya hal-hal yang dibolehkan untuk diumumkan di masjid. Pertanyaannya seperti itu Ustaz. Supaya nanti kan bisa Siap diperbaiki. Mas Lutfi. Yang pasti Masya Allah. pengumuman kelulusan mah nggak boleh ya. Iya makanya kan gitu ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, kasih tepuk tangannya dong. Lutfi. Silakan Ustaz Syam. Soni, Guru Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengeras suara itu tidak serta-merta ada di masjid. Dahulu pernah bahkan dalam kisahnya diprotes ketika datang pengeras suara ini untuk ada di Masjidin Nabawi, Masjidil Haram. Jadi di dua Masjidil Haram ini awal-awal diprotes tuh ada pengeras suara tuh. Karena zaman Nabi SAW Bilal kan naik ke menara, naik ke tempat yang tinggi untuk manggil orang, tidak ada istilah pakai speaker, pakai pengeras suara. Lalu diprotes sama ulama-ulama setempat. Ya, akhirnya diberikan penjelasan bahwa kita baca Quran itu pakai kacamata, itu memperbesar huruf. Nah, sekarang memperbesar suara bagaimana caranya? Dengan speaker. Akhirnya adalah speaker tersebut. Nah, sekarang penggunaannya, apakah penggunaannya bisa diatur sedemikian rupa? Jawabannya betul. Ada beberapa masjid yang menerapkan satu yang boleh untuk pakai speaker luar hanya azan, iqamah dan juga pengumuman tuh. Jadi pengumuman, azan dan iqamah itu boleh speaker luar. Kalau pengajian segala macam pakai speaker dalam. Kenapa? Khawatir jadi polusi suara.
khawatir mengganggu, malah menjadikan Al-Quran ini sebagai fitnah, menjadikan orang tidak adab kepada Al-Quran. Dibacakan Quran di masjid, orang malah tidak memperhatikan. Kenapa? Yang baca Quran di masjidnya pakai speaker luar juga tajwidnya kurang benar, maka subhanallah jadi polusi suara. Kemudian, bolehkah pengumuman-pengumuman? Boleh, tapi makruh hukumnya kalau bersifat duniawi. Makruh hukumnya kalau bersifat duniawi. Bahkan bisa haram hukumnya kalau sifatnya sudah jual beli. Kalau manggil Para Arif, jemaah masjid, kami umumkan tanah di samping masjid Ya. sedang dilelang. Woy. itu lebih gak boleh lagi. Jangan, kalau udah urusan jual beli makruh sampai haram. Oke. Nah, tapi kalau urusan duniawi itu makruh hukumnya. Oh. Iya. Ya, untuk kepentingannya kayak azan aja ya. Azan, pengumuman yang bersifat ukhrawi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia saudara kita takziah ke rumahnya, atau saudara kita sedang sakit, mari kita besukin, boleh-boleh saja. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ya, Ustadz. sama-sama. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita, Masya Allah. Terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Jamaah juga jangan kemana-mana ya. Hari ini seru sekali, pembahasan juga bagus sekali, menarik sekali. Karena kita sedang membahas serba-serbi masjid yang kamu harus tahu. Tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah.